Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Pejuang Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya selama 3 bulan ini. Yaitu sebelum memulai presentasi, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Awaliyawati Rajpriliani SEMAK BKP yang telah membimbing saya sehingga saya bisa mengerjakan laporan kerja praktik ini dengan lancar dan benar. Tidak lupa juga saya mengucapkan kepada pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Pak Jason Jaya yang telah membimbing saya selama melakukan kerja praktik di perusahaannya yaitu CP Istiqomah. Di sini saya mengambil judul tentang analisis pengendalian perencanaan biaya anggaran proyek jasa konstruksi pada CP Istiqomah. Lanjut saja, kita mulai presentasinya. Di sini saya akan membahas yang pertama ada latar belakang, yang kedua dasar teori, dan yang ketiga perumusan masalah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang sendiri, yaitu saya akan menjelaskan tentang perusahaan. Perusahaan di mana saya melakukan kerja praktik yaitu di CP Istiqomah. CP Istiqomah ini bergerak di berbagai bidang seperti perdagangan umum, ekspor, impor, lokal maupun internasional, baik atas tanggungan sendiri ataupun dari pihak lain. Lalu menjalankan usaha kontraktor yang meliputi pekerjaan, perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan melaksanakan pembangunan, yaitu seperti membangun gedung-gedung, jembatan, drainase, jalan raya, dan konstruksi lainnya. Badan usaha ini juga bergerak di bidang distribusi dan lain-lain. Namun, CP Istiqomah ini lebih berfokus kepada jasa konstruksi sebagai usaha pokoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang posisi. Maksud posisi di sini ini yaitu penempatan selama saya melakukan kerja praktik di CP Istiqomah. Karena mahasiswa yang melakukan kerja praktik di CP Istiqomah ini hanya ditempatkan di bagian staf admin saja. Koordinasi semua karyawan mulai dari atasan sampai bawahan itu bekerja dengan baik. Selanjutnya untuk kegiatan. Untuk kegiatan sendiri karena ini masih masa pandemi, jadi hanya dilakukan seminggu itu 3 kali. Dan untuk kegiatannya bisa dilihat di laporan kerja praktik saya. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang garis besarnya saja, yaitu saya melakukan kerja praktik dalam kegiatannya yaitu membuat proposal pekerjaan dan membuat rencana anggaran biaya tahun 2021 sesuai dengan yang saya ambil judul. Selanjutnya untuk tujuan. Tujuan selama saya melakukan kerja praktik yaitu yang pertama untuk mengetahui ruang lingkup CP Istiqomah, anggaran, dan untuk mengetahui anggaran biaya proyeksi jasa konstruksi, serta mengetahui akibat terjadinya realisasi proyek anggaran yang minus. Lanjut, kita akan membahas dasar teori. Dasar teori di sini kita akan yang pertama membahas pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen pengendalian. Dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Namun, yang harus kalian pahami bahwa pengendalian dan pengawasan berbeda, karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan tindakan korektif, maka pengawasan merupakan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam mengambil keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis
Karena perencanaan ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan, dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Perencanaan sebenarnya merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Pengertian tersebut menurut Becker 2007-98. Selanjutnya kita masuk ke pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa yang lalu dan ramalan masa yang akan datang. Sedemikian teliti dan terperincinya anggaran tersebut sehingga merupakan petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Untuk pengertian proyek yaitu pembangunan yang berskala kecil maupun besar, dan pembangunan yang bersifat komersial atau pelayanan umum yang biasanya dilakukan oleh setiap negara untuk mengembangkan atau memajukan negaranya. Contohnya, pembangunan perumahan, pembangunan bandara, pembangunan jalan, dan pembangunan sekolah. Selanjutnya, pengertian jasa konstruksi. Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi (UU JK) menyebutkan bahwa pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jasa konstruksi adalah usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi atau infrastruktur untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang hubungan anggaran dengan biaya proyek. Hubungan anggaran dengan biaya tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu anggaran biaya tenaga kerja menurut Muhammad Munandar 2001-143. Anggaran biaya tenaga kerja adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan pemisahan untuk membayar biaya tenaga kerja langsung di dalam proses produksi dalam satu periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi di sini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain kebutuhan tenaga kerja, pencarian dan penarikan tenaga kerja, latihan bagi tenaga kerja baru, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu anggaran biaya overhead adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam anggaran biaya overhead yaitu ada 2 permasalahan pokok yang perlu dipecahkan dalam menentukan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran biaya overhead. Yang pertama adalah masalah penanggung-jawaban dalam perencanaan biaya. Perlu diterapkan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau juga sering disebut prinsip biaya departemen langsung. Dan yang kedua yaitu masalah menentukan jumlah biaya anggaran. Masing-masing departemen berhak untuk merencanakan biaya sesuai dengan jenis biaya yang menjadi tanggung jawabnya. Lanjut, kita membahas tentang perumusan masalah. Permasalahan yang saya hadapi selama melakukan kerja praktik di CPC Koma yaitu adalah dalam penyusunan anggaran proyek masih terdapatnya relasi anggaran proyek yang minus. Untuk solusinya yaitu untuk mengatasi masalah di atas yaitu karena dalam melakukan kerja langsung di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minus tersebut
seperti adanya kejadian alam, bencana alam. Sehingga untuk permasalahan bencana alam ini di luar prediksi perusahaan. Terus selanjutnya yaitu seperti ada juga dari masalah kecelakaan kerja yang di luar budget dan kecurangan atau perhitungan yang tidak sesuai yang dilakukan dalam pelaksanaan atau mandor lapangan. Oleh karena itu, untuk memilih mandor lapangan benar-benar harus orang yang dapat dipercaya dan orang yang tidak mungkin melakukan kecurangan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu prosedur perolehan proyek. Dalam memperoleh proyek-proyek yang ditandatangani oleh CIPI Istiqomah, umumnya diperoleh melalui pemberitahuan langsung dari pihak dinas. Langkah-langkah yang diperoleh umumnya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mendapatkan pemberitahuan akan dilaksanakan suatu proyek. Pemberitahuan ini langsung dari pihak dinas atau perusahaan swasta. Yang kedua, pada hari yang telah ditentukan, dalam pemberitahuan dari pihak CIPI yang biasanya diwakili oleh direktur beserta manajer proyek mendatangi dinas untuk mendapatkan informasi secara terperinci tentang proyek yang akan dikerjakan. Keterangan ini berupa gambaran atau rencana kerja serta syarat-syarat pelaksanaan tata cara pengajuan tawaran. Dan yang ketiga yaitu dalam menerima penjelasan dari pihak dinas juga dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek yang akan dikerjakan. Informasi yang diperoleh dari pihak dinas maupun di lokasi proyek sangat penting sebagai bahan untuk membuat perencanaan kerja. Dan selanjutnya yaitu hubungan anggaran dengan biaya proyek. Jadi dalam hubungan anggaran dengan biaya proyek, anggaran biaya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Kelompok anggaran biaya dapat dikelompokkan menjadi anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu berdasarkan instruksi dari Direktur CIPI Istiqomah, maka pimpinan proyek beserta staf melakukan persiapan lapangan di mana hasil persiapan lapangan ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan di dalam melakukan penyusunan anggaran biaya proyek. Untuk sarannya, yang pertama, saran untuk instansi. CIPI Istiqomah membuka peluang lebih banyak bagi para mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik dan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Bagi mahasiswa magang, sebaiknya CIPI Istiqomah memberikan pengarahan job description yang lebih kepada peserta magang sesuai dengan rencana kerja dan tujuan praktik kerja lapangan. Sedangkan saran untuk kampus atau universitas, membina hubungan dengan perusahaan atau instansi guna di masa mendatang dapat menempatkan kerja setiap mahasiswa yang berprestasi dan memberikan pengenalan lebih dalam lagi pemahaman tentang dunia kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari pengucapan ataupun lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.